Isu red wine mendapatkan sertifikasi halal pertama kalinya terlihat pada unggahan dari akun Instagram @aditya_dwi_putras. Akun tersebut mengunggahnya pada tanggal 8 Juli tahun 2023 disertai gambar sebotol nabis, cetit de Java, dan segelas minuman berwarna merah. Sempat viral informasi tentang adanya penjualan produk red wine dengan merek Nabis, yang diklaim telah bersertifikat halal di media sosial. Merespon hal tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, BPJPH, Kementerian Agama, menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan sertifikat halal untuk produk wine. Isu red wine mendapatkan sertifikasi halal pertama kalinya terlihat pada unggahan dari akun Instagram @aditya_dwi_putras. Akun tersebut mengunggahnya pada tanggal 8 Juli tahun 2023 disertai gambar sebotol nabis, cetit de Java, dan segelas minuman berwarna merah. Wine jadi halal, kok bisa? Yes! Dengan bioteknologi dan diistihalahkan dengan ilmu fikih, alhamdulillah sudah dibuat sedemikian rupa hingga teruji dan tersertifikasi halal oleh MUI, bunyi keterangan akun tersebut. Dikatakan di akun tersebut, bahan bakunya dari anggur hitam Italia dan Australia. Lantaran mendapat kritikan bahwa MUI tidak memberikan fatwa halal untuk produk yang berasosiasi dengan wine atau khamar, akun tersebut kemudian meralat kata MUI di deskripsi, menjadi kata kemenak. Merespon hal ini, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama, menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan sertifikat halal untuk produk wine tersebut. Terkait informasi adanya penjualan online produk wine dengan merek Nabis yang diklaim telah bersertifikat halal, kami perlu tegaskan bahwa BPJPH tidak pernah menerbitkan sertifikat halal bagi produk wine, kata Kepala BPJPH, Muhammad Akil Irham di Jakarta, Rabu, tanggal 26 Juli tahun 2023. Lebih lanjut, Akil menjelaskan bahwa berdasarkan data di sistem SiHalal, dipastikan memang ada produk minuman dengan merek Nabis yang telah mendapatkan sertifikat halal dari BPJPH. Namun produk tersebut bukanlah wine atau red wine, melainkan produk minuman jus buah. Produk jus buah merek Nabis ini telah diajukan sertifikasi halalnya pada tanggal 25 Mei tahun 2023, melalui mekanisme self-declare dengan pendampingan proses produk halal, PPH, yang dilakukan oleh pendamping PPH. Berdasarkan hasil verval pendamping PPH tersebut, maka tidak ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian dengan ketentuan. Selanjutnya Komite Fatwa menetapkan kehalalan produk tersebut pada tanggal 12 Juni tahun 2023. Kemudian, lanjut Akil, BPJPH mendapatkan pengaduan bahwa sertifikat halal, SH, yang diterbitkan ternyata digunakan untuk produk lain. Akil menegaskan, BPJPH tidak membenarkan hal tersebut. Akil mengatakan bahwa saat ini BPJPH sudah menurunkan tim pengawasan jaminan produk halal untuk mendalami fakta di lapangan. Pengajuan tersebut telah diverifikasi dan divalidasi pada tanggal 25 Mei tahun 2023, dengan produk yang diajukan berupa jus, sari buah anggur merek Nabis. Pendamping PPH juga telah memastikan bahwa bahan-bahan yang digunakan adalah bahan halal. Proses produksi yang dilakukan pelaku usaha juga sederhana, dan pelaku usaha menyatakan tidak ada proses fermentasi di dalamnya. Adapun foto produk yang diunggah pada SiHalal juga berupa kemasan botol plastik. Kami langsung menurunkan tim pengawasan untuk mendalami segala kemungkinan di lapangan. Jika memang ada pelanggaran, tentu kita akan dengan tegas memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pencabutan sertifikasi halal, tandasnya. Saat ini, lanjut Akil, BPJPH memblokir sertifikat halal bernomor ID 13110003706120523 untuk produk jus buah anggur Nabis. Ini kami lakukan sampai dengan proses investigasi tim pengawasan selesai. Ini bagian tanggung jawab BPJPH dalam melaksanakan tugas jaminan produk halal, tandas Akil. Berkaitan dengan kategori self-declare yang digunakan pemilik merek Nabis untuk mendapatkan sertifikasi halal, sebenarnya telah diatur seperti yang terlihat di laman Kemenak RI.
Layanan pemberian sertifikasi halal gratis melalui mekanisme kategori pernyataan pelaku usaha, self-declare, diberikan untuk pelaku usaha kecil dan menengah, UKM. Tentu ada ikrar atau akad halal dan ada persyaratan lainnya dan akan dilakukan verifikasi oleh pendamping-pendamping yang telah mengikuti pelatihan khusus. Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 33 Tahun 2022 tentang juknis pendamping proses produk halal dalam penentuan kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang didasarkan atas pernyataan pelaku usaha. Sedangkan persyaratan sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha kecil kategori self-declare, yaitu 1. Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya. 2. Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana. 3. Memiliki hasil penjualan tahunan, omset, maksimal 500 juta rupiah yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri dan memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak 2 miliar rupiah. 4. Memiliki nomor induk berusaha, NIB. 5. Memiliki lokasi, tempat, dan alat proses produk halal, PPH, yang terpisah dengan lokasi, tempat, dan alat proses produk tidak halal. 6. Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar, PIRTMDUMOTUKOT, sertifikat laik higiene sanitasi, SLHS, untuk produk makanan, minuman dengan daya simpan kurang dari 7 hari atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas, instansi terkait. 7. Memiliki outlet dan/atau fasilitas produksi paling banyak satu lokasi. 8. Secara aktif telah berproduksi 1 tahun sebelum permohonan sertifikasi halal. 9. Produk yang dihasilkan berupa barang, bukan jasa atau usaha restoran, kantin, catering, dan kedai, rumah, warung makan. 10. Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya, dibuktikan dengan sertifikat halal, atau termasuk dalam daftar bahan sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. 11. Tidak menggunakan bahan yang berbahaya. 12. Telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal. 13. Jenis produk, kelompok produk yang disertifikasi halal, tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan, rumah potong unggas yang sudah bersertifikasi halal. 14. Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan atau semi-otomatis, yaitu usaha rumahan bukan usaha pabrik. 15. Proses pengawetan produk yang dihasilkan tidak menggunakan teknik radiasi, rekayasa genetika, penggunaan ozon, ozonisasi, dan kombinasi beberapa metode pengawetan, teknologi Hardel. 16. Melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan pelaku usaha secara online melalui aplikasi Si Halal.